Tidak ada kebahagiaan menurut Al-Quran hanya berdasarkan fasilitas. Jadi tidak ada fasilitas sehebat apapun, seindah apapun yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Al-Quran hanya menjelaskan bahwa bahagia itu adalah kalau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar semua? Allahu Akbar. Kurang kompak. Apa kabar semua? Luar biasa. Allah. Saya diminta untuk mengisi tentang hubungannya bersama Al-Quran. Seperti apa sih Al-Quran membimbing kita supaya kita hidup bahagia. Pertama, teman-teman semua, tidak ada kebahagiaan menurut Al-Quran hanya berdasarkan fasilitas. Jadi tidak ada fasilitas sehebat apapun, seindah apapun yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Al-Quran hanya menjelaskan bahwa bahagia itu adalah ketika seorang hamba, baik itu laki-laki maupun perempuan, suami atau istri, atau anak, semua itu hanya bisa mencapai kebahagiaan kalau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus pertama-tama kita kejar. Kalau hari ini kita berbicara tentang keluarga, jadi visi suami istri harus jelas. Ini kita menikah mau ngapain? Kalau sepakat visinya untuk mencari kebahagiaan, maka jalannya hanya satu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wasjud waqtarib. Perbanyak sujudlah kamu, dan dengan sujud ini kamu akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, hidup kita ini sebetulnya seperti HP. HP ini didesain ada hardware, ada software. Urusan hardware kita sudah tahu. Urusan software macam-macam namanya. Ada Android, ada Windows, ada Apple, macam-macam. Tapi yang jelas, setiap HP ada hardware, ada software. Kalau yang rusak softwarenya,
maka HP ini tidak berguna. Tugas kita untuk menjaga jangan sampai salah satu dimensi dari HP ini rusak, baik secara hardware maupun software. Namun tidak cukup, harus ada tugas yang selanjutnya. Karena HP ini didesain, dia harus terkoneksi ke operator, dan operatornya definitif. Maka tugas kita menjaga jangan sampai HP kita ini disconnect dari operator. Caranya bagaimana? Kita mengisi pulsa, kita membeli kuota. Semakin besar kuota kita, semakin lancar komunikasi dan semakin lancar download. Teman-teman, kalau download kita lancar, komunikasi kita lancar, kita akan cerah ceria. Nah, ternyata sistem ini dianut oleh setiap pembuat HP. Nah, setelah kita mengenal HP kita juga harus mengenal diri kita, bahwa Allah yang menciptakan kita, baik laki maupun perempuan. Kita sudah didesain oleh Allah dengan dua dimensi. Hardware namanya jasmani, software namanya rohani. Nah, secara sistem rohani kita oleh Allah sudah didaftarkan sebelum kita lahir, agar ini terkoneksi kepada operator. Operatornya siapa? Allah. Maka sebelum kita lahir sudah terinstall software kita dan sudah dipasangin chip, namanya chip fitrah. Fitrah itu dari kata fatara yafturu, artinya menciptakan. Artinya dia sudah terkoneksi dengan sang pencipta. Dia adalah Allah. Di sini kita mengerti makna hadis, kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap yang lahir dia sudah membawa chip fitrah itu. Ini teman-teman. Nah, tugas kita apa sekarang? Tugas kita adalah menjaga jangan sampai chip fitrah ini disconnect dari operator, dari Allah. Kita harus menjaga. Allah sudah mengutus nabi-nabi untuk mengajarkan kepada manusia cara menjaga koneksi ini, yaitu dengan cara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dalam Islam ibadah kita itu tidak hanya ritual, tapi mencakup seluruh dimensi kehidupan kita. Di saat seorang istri membuatkan kopi di pagi hari untuk seorang suami, itu ibadah ketika dia mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata-kata karena Allah ini dikenal dengan istilah ikhlas. Jadi setiap amal ini harus terkoneksi ke operator dengan sinyal ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka tidak ada sekecil apapun yang dikerjakan pasangan suami maupun istri, baik suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya,
orang tua terhadap anaknya, kalau itu dikoneksikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sinyal ikhlas, maka itu menjadi ibadah. Itulah pahala tak terhingga. Karena itu, teman-teman, pengabdian terbaik seorang anak kepada orang tuanya adalah dia menjadikan dirinya anak soleh. Kita ini kan punya orang tua. Orang tua kita mungkin sudah wafat atau ada sebagian yang masih hidup. Maka kita ini sebetulnya adalah amal jariah orang tua kita. Sekecil apapun kebaikan kita kerjakan, kalau berdasarkan konsep makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan langsung dikoneksikan dengan ikhlas kepada Allah, maka ini menjadi amal jariah orang tua kita kebagian pahala yang kita kerjakan. Karena itu semua ulama mengatakan, bagaimana cara kita mengabdi kepada orang tua? Nah, banyak yang salah paham. Disangkanya mengabdi itu membawa orang tua jalan-jalan ke sana kemari. Itu dimensi kemanusiaan secara umum. Siapapun bisa, mau yang kafir, mau yang mukmin, sama saja bisa. Kalau hanya diajak jalan-jalan, diajak diberi uang dan sebagainya, harta, itu fasilitas umum, nggak perlu iman seperti itu. Tapi pengabdian terbaik seorang anak kepada orang tuanya adalah dia menjadikan dirinya anak soleh. Nah, inilah pemahaman utama, pemahaman pokok teman-teman, yang harus kita selalu ingat pada saat kita mau menjaga rumah tangga kita menjadi rumah tangga sampai di surga. Dan ini makna ungkapan ya, baiti jannati, rumahku surgaku. Maksudnya apa? Bukan kesenangan fasilitas, tapi ketika di rumah itu suami maupun istri termasuk anak satu visi, yaitu dia menjaga cip fitrah ini, yang kata Allah, dengan fitrah ini kamu diciptakan. Dan kata Nabi, kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap orang membawa fitrah ini, maka keberpaduan suami dan istri termasuk anak ketika berpadu dalam visi ini, yaitu bahwa masing-masing paham tugas pokoknya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah kenabian, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak model tentang bentuk rumah tangga. Ada yang model versi megah seperti Nabi Sulaiman, punya kerajaan, punya istana yang besar. Tapi Nabi Sulaiman dengan semegah itu kekuasaannya, sampai dikatakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, beri aku kerajaan yang kerajaan ini tidak mungkin dimiliki oleh siapapun, kemegahannya, kehebatannya, baik orang sebelum aku maupun sesudahnya. Jadi sampai hari kiamat pun gak akan ada orang yang punya kekuasaan dan kerajaan semegah Nabi Sulaiman. Tapi itu pun Nabi Sulaiman tidak terlena dengan semua itu. Dia tetap menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya nggak pernah berhenti. Sampai pernah satu hari Nabi Sulaiman, ketika dia tergoda dengan kuda-kuda yang dia sukai, dalam hitungan detik Nabi Sulaiman lupa zikir kepada Allah. Nabi Sulaiman memerintahkan sembelih semua kuda itu. Ini telah membuat aku lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan teman-teman. Jadi ini contoh model bahwa sekalipun seorang hamba dalam rumah tangganya diberi fasilitas mewah, itu bukan bukti sukses, bukan.
Jadi jangan sampai diartikan bahwa ketika seorang kaya itu sukses. Bukan. Keluarga rumah tangga itu banyak hartanya, berlimpah usahanya, itu bukan sukses. Bukan. Itu ujian semua. Sebab yang paling inti adalah bagaimana rumah tangga itu berhasil, suami istri dan anak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.